Semenjak ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan berkaitan dengan kewaspadaan dini ada virus hepatitis akut misterius ini kita juga kemudian langsung menyampaikan kepada teman-teman yang memang bertugas di situ. Jadi sebelum Lebaran kita sebetulnya sudah membuat jadwal bidang ini bidang itu, kemudian kita sampaikan di level yang paling bawah puskesmas, kemudian di rumah sakit. Setiap ada masyarakat atau kejadian yang mirip-mirip gejalanya mengarah ke arah hepatitis akut yang sedang dicurigai oleh dari Kementerian Kesehatan segera dilaporkan. Alhamdulillah sampai hari ini kasusnya masih kosong di Kota Semarang, karena memang seperti yang diketahui oleh teman-teman semuanya ya, anak-anak usia di bawah 18 tahun atau di bawah 18 tahun tidak ada yang divaksinasi dengan AstraZeneca, semuanya dengan Sinovac. Karena yang beredar di beberapa media sosial itu disampaikan, ada yang menyampaikan itu berdasarkan atau berkaitan dengan vaksinasi AstraZeneca. Dan di sini saya sampaikan juga bahwa yang menjadi bahan pembuat AstraZeneca ini itu beda dengan penyebab virus hepatitis akut misterius ini. Jadi karena yang di AstraZeneca ini sudah dilakukan rekombinan, artinya melalui metode yang sudah dilakukan oleh beberapa pakar, sehingga adenovirus itu tidak bisa melakukan replikasi di dalam tubuh masuk. Kalau ada suspek bakal diisolasi atau karantina nggak Pak? Hepatitis akut ini kan sebetulnya juga kemudian nanti kalau dikarantina atau pisahkan, saya kira enggak, karena ini kan melalui penularannya tidak melalui udara Mas, beda ya, penularannya dan melalui sistem pencernaan. Jadi kita sebetulnya sudah kita ketahui yang namanya hepatitis akut itu hepatitis A. Yang hepatitis kronik yang bisa menyebabkan hepatitis kronik itu yang jelas-jelas kita ketahui adalah hepatitis B sama C. Nah, A ini biasanya memang didapatkan dari penularan melalui makanan, ya kan? Maka kalau kita berbicara hepatitis akut, berarti hubungannya adalah ini melalui sistem pencernaan dulu. Makanya gejalanya adalah mual muntah sampai kekuningan, karena livernya itu pasti akan, kalau dia peradangan atau mengalami inflamasi, dia akan bengkak, dan bengkak ini biasanya dia kemudian membuat rasanya mual sekali. Pencegahannya gimana Pak? Kalau persen berarti Pak ya? Ya enggak lah. Nah, suspek juga belum ada ya Pak? enggak ada. Nah, makanya di pencegahan ini mungkin di belakang saya di pencegahan di situ sudah ada mulai cuci tangan, pakai masker, pakai pampers, itu buangnya juga jangan sembarangan. Ya, di belakang saya ini sudah ada. Itu semuanya harus benar-benar dikelola dengan baik. Jadi kembali lagi sebetulnya kalau kita ngomong pencegahan adalah bagaimana kemudian hampir sama dengan COVID-19. Protokol kesehatannya masih sama, cuman karena ini berhubungan dengan makanan, termasuk kalau misalnya masak kemudian ditutup, kemudian tadi ada kotoran harus segera dibersihkan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.